melimpah bagi hidup kami, sehingga kami boleh berjumpa untuk mendengar sebahagian daripada firman Tuhan sebagai bekal spiritual kami. Kami mengambil teks ibadah ini yaitu dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan secara responsorial untuk membacakannya. Kami yang terdahulu dan saudara-saudara akan melanjutkan. Demikian kita akan bergantian sampai ayat yang ke-13. Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot menayangkan pandangannya dan melihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Demikian pilih tema ujian yang mendewasakan. Kalau bisa kita sekalian untuk mengatakan tema itu 2, 3 ya. Ujian yang mendewasakan. Baik, terima kasih. Saya pilih ini gambar atau sketsa ya. Karena dalam sebuah pertumbuhan itu harus melalui pendidikan. Ini sebuah simbol. Ada acara wisuda ya. Tetapi tidak dinampakkan siapakah atau buhi dalam tarida. Jangan dong, bisa saja kita akan mengisi itu. Dan kita harus ada proses pendidikan sehingga punya sebuah interaksi di dalam masyarakat bawa tas. Sebuah petunjuk kita harus berkarya setelah kita memiliki pendidikan. Begitulah kedewasaan itu terjadi. Kita harus berdampak terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, hati-hati dia sedang melihat target. Ini sedang main target itu. Nah, kira-kira ini akan membawa kita ke dalam pilihan apakah kita kanak-kanak atau dewasa. Itu sebuah pertanyaan, tetapi kita boleh
memilih. Saat ini kita sedang dalam sebuah kanak-kanakan atau telah dewasa. Telah dewasa. Mantap. Ada yang tabering macam mulai berpikir yo. Tangi boto memang nanti. Nah kaning temata ujiannya, tetapi untuk menghadapi ujian harus saima. Di dalam kedewasaan menghadapi ujian, nah dewasa dong mulai mencontek. Kan dewasa ini, udah iman, sikap atau karakter harus dewasa dalam menghadapi ujian. Sebab ujian harus mendewasakan. Kedua-duanya akan berlangsung sekaligus. Nah kali konteksnya buat lahu mabok kita tu semua. Sudah juga kita bacakan nomor 1, 2, 3 ya. Kedewasaan ditujukan dari ketaatan dan kesetiaan atas kehendak Tuhan. Gimana berjudi? Semua dia tuh ujian ini untuk mendewasakan kita. Ikut jumolo do kedewasaan itu ditunjukkan, ditampilkan, diperlihat, dipertontonkan lewat daripada sikap. Sikap dia ketaatan, kesetiaan terhadap instruksi Tuhan. Soal ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita harus tinggal dalam instruksi Tuhan. Dan bulan. Mulai setia, jalan nainggoy kita taat, kita bergerak, kita melakukan apapun harus lewat daripada instruksi Tuhan, kehendak ni Tuhan nanti. Mulai didokon mulai kita una komanako, mulai na Tuhan, mulai manako, tong dope di dalam instruksi Tuhan ini, dan itu di luar instruksi Tuhan. Mulai didok akka guruta, ikomersial kamu pekerjaan rumah manang PR, ikut dikalejui, alai masuk naik jangan dikalejui. Kira-kira turut dalam instruksi Tuhan li? Tahu. Ujian yang membuka masa depan yang cerah. Nah ini adalah ujian yang akan mendewasakan. Mulai dari kamu di Gabaron, pergi dulu naik persesuaian bang, bergantung. Mulai dari kamu, on pas seseorang di dia di bagasannya hal, penjara, ahli itu, judul, suki, ahli jukit. Roti. Ada dua pilihan yang sejuk itu, asal dan lain. Nah dipilih di mana? Kuye. Ate. Kira-kira molohamu malison. Di bagas penjara. Dia do pilih tomuna. Dua jempol untuk. Nang apa? Iyo. On salah pilih tiba. Dia terkurung, terpenjara oleh kondisi yang ada. Naiduka benar baju dekat. Mana dekat? Mari tiba. Artinya itu menunjukkan sebuah kemelahan, penderitaan yang benar-benar sangat menderita. Alai dia tidak sadar. Dia tidak sadar akan kondisinya. Dia lebih membutuhkan sebuah roti hanya untuk kenyamanan sementara. Sementara kunci yang bisa membebaskan dia dari zona sebuah keterbatasan, dia tidak pilih. Maka pilihan itu tepat. Pilih kusi. Pilih kusi. Ade, asabu yung dua apa? Lo kisiano, uy dua pengusia mau lo keluar kau siano. Nah, kita dah mula. MA mulai. Sampai nomor 2 sudah maju kita membaca. Tung buku hijau. Dan buku hijau bikin suara menandakan kira nomor 1, 2, 3 ya. Ujian
kebencian. Tetapi perpisahan terjadi oleh karena kasih untuk berkarya lebih luas. Nah kani dung mamora bataya silo dohot siabram ido. Dung jupang nasida dari persinggahan ke tempat dari persinggahan ke persinggahan. Maksud mula-mula bahasa di tiap persinggahan bersinggah. Mula persinggahan sifatnya permanen atau sementara. Nah, engkau sedang sementara di SMP swasta baru ini dengan level 3 kelas. Persinggahan pertama kelas 1, persinggahan kedua, persinggahan ketiga. Nah, tetapi harus mendekati, vektornya harus tepat arah kepada tinggi. Ikulah dewasa. Ade, di lumalo kada cari saya kelas 2. Di lunggura panatusion ni kada cari saya kelas 2. Di lunggurang materi ajar, bahan ajar siang kada cara daripada kelas 2. Dari semua anak kandung ini kriteria harusnya yang lebih dewasa adalah sian kelas cari sian kelas daripada kelas 2 dia lebih dewasa. Ikon kelas 2. Kelas 2 menurut istilah nasional itu tidak. Jadi sonom dimanakan tempat persinggahan ini. Dia mau berkarya. Gue SMA, gue CMK. Berkarya motong. Batu dua motong. Alumni dia lupa. Alumni SMP swasta Belber. Nomor 4 sudah masih kita membaca 2-3 ayat. Ujian yang membentuk dan menjadikan kita barang dan terang dunia. 5. Ini apa sih? Iya. Paksamu mah. Ujian yang membentuk dan menjadikan kita garam dan terang dunia. Nah, mereka mau maju di surga baru. Inilah tingkat keberhasilanmu nanti. Bagaimana kamu berperan dalam berbagai kehidupan di tengah masyarakat. Di atas ini keadilan manang sumber pengetahuan, bukuan, pendidikan. Engkau mendirikan sebuah timbangan yang pas. Mau lebih tiga waduan parenggereng ke dan nasubui sukses parenggereng yang mana? Alai pakai matok timbangan naho. Unang dibuat to di arkai buat bisa di jalan di timbangan. Gak disudi pangomoan dongan lalak mu. Pola-pola meruntung anggota saya itu rugi. Alai hal yang berpendidikan, dia mempunyai neraca yang ukurannya tertib. Ade, mau pegang becak sahaduan manang hakim, pertimbanganmu harus dalam sebuah keadilan yang benar-benar adil. Mau pengen kadis susubut. Adong persoalan ikon ho di pendidikan ini unang gabi boy disuap holang bersuap boy anggo disuap unang ibu tahu bersuap dah cuci muka anggo bersuap boy loh cuci muka alai disuap jangan kamu majaha Selukno, Oma, Pesani, Atan Tuhan Muaiman 2-3, siap bicara pujian yang mendewasakan. Nomor 1, 2, 3, dan 4. 2, 3, ya. Pujian yang mendewasakan. 1. Kedewasaan ditujukan dari ketaatan dan kesetiaan atas kehendak Tuhan. 2. Pujian yang masa depan yang cerah. 3. Ujian yang memisahkan karena kasih untuk berkarya lebih luas. 4. Ujian yang membentuk dan menjadikan kita garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan.